Bab 598, Patah Hati. Ini, Kenneth tersipu, dan dia tidak bisa berkata-kata. Ini hadiah pernikahanku, jadi terserah aku untuk memutuskan bagaimana membelanjakan uangnya. Paman Kenneth, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Setelah Nora mengatakan itu, dia menoleh pada Sean dan tersenyum. Setelah itu, dia memegang tangan Sean lebih erat. Sean tersenyum, dan dia merasa bangga pada Nora. Sean berpikir, aku bisa merasakan bahwa kamu akhirnya menyadari kebenarannya. Pikiranmu berubah. Kamu yang dulu hanya fokus pada keluarga Perkins, meskipun mereka mengganggu dan melakukan hal buruk padamu. Kamu selalu ingat bahwa kamu berhubungan dengan Yates dan yang lainnya karena mereka adalah keluargamu. Kamu menerima apapun yang mereka lakukan kepadamu karena kamu tidak ingin memecah keluarga. Tapi sekarang kamu mungkin sudah mengerti bahwa beberapa keluarga lebih buruk daripada orang asing. Orang asing tidak peduli kalian hidup berkecukupan atau tidak, sementara Fanny dan yang lainnya akan iri. Nora memikirkannya matang-matang karena dia sangat menderita di keluarga Perkins. Hal itu membuatnya kecewa dan terus kecewa ketika menyadari kenyataan. Sean mengerti bagaimana perasaan Nora sekarang. Saat yang sama, dia merasa sangat puas. Sean merencanakan begitu banyak hanya untuk menunjukkan pada Nora orang seperti apa keluarga Perkins sebenarnya. Sean merasa usahanya tidak akan sia-sia setelah melihat bagaimana reaksi Nora. Nora, apakah kamu serius? Kamu adalah bagian dari keluarga Perkins, dan wajar jika nenekmu menyimpan hadiah pernikahanmu, bukan? Wajah Kenneth memerah, dan dia berusaha meyakinkan Nora. Kenneth berpikir, 105 miliar rupiah adalah jumlah uang yang besar. Oleh karena itu, keluarga Perkins tidak ingin kehilangan sejumlah besar uang di depan mata mereka sendiri. Nora, paman Kennethmu ada benarnya. Nyonya Perkins terbatuk karena dia juga menginginkan 105 miliar rupiah. Sean melirik semua orang dari keluarga Perkins, dan dia hendak angkat bicara. Sean berpikir, ini hanya 105 miliar rupiah. Aku tidak peduli tentang uang. Aku akan memberikan lebih banyak uang kepada Nora. Aku tidak ingin waktuku di sini. Aku hanya akan memberikan apa yang mereka inginkan. Tidak! Nora menarik lengan Sean, dan dia menolaknya dengan penuh tekad. Nenek, aku bukan anak kecil lagi. Aku bisa menyimpan uang itu sendiri, dan itulah yang akan kulakukan. Nora tidak mau tinggal di sana lagi setelah dia mengatakannya. Dia lalu berjalan bersama Sean untuk pergi. Ahem! May terbatuk dan menyusul Nora dan Sean bersama Ingram. Mereka bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga Perkins yang lain. May berpikir, sekarang kita memiliki 105 miliar rupiah. Kita tidak perlu hidup di bawah bayang-bayang keluarga Perkins lagi. Nyonya Perkins dan yang lainnya tampak mengerikan. Mereka semua marah ketika melihat kepergian Nora dan Sean. Fanny dengan dingin mendengus. Jalang yang tidak tahu berterima kasih. Nora tidak peduli, dan dia terus saja berjalan. Nora tidak mau berbicara kotor lagi dengan keluarga Perkins. Theo sedikit membungkuk dan berkata kepada Sean, Tuan Lane, kita harus pergi dari pintu belakang. Pasti banyak orang yang menunggu di pintu depan. Baiklah. Sean mengangguk dan berjalan melewati akses eksklusif untuk pergi melalui pintu belakang dengan manajer hotel yang menuntun mereka. May dan Ingram mengikuti Sean dan Nora tanpa mengatakan apapun, dan rasanya mereka seperti bermimpi. Di tempat tersebut, Theo berkata kepada keluarga Perkins, Kalian semua adalah orang yang pintar. Kurasa kalian tahu apa yang harus kalian lakukan selanjutnya. Aku tidak ingin mengulanginya. Sebelum Theo pergi,
Dia memperingatkan keluarga Perkins dan menutup pintu. Apa-apaan itu? Apakah dia mengancam kita? Mendengar itu, orang-orang dari keluarga Perkins merasa semakin kesal. Nenek, itu memang benar Sean sembuh. Tapi lihat betapa sombongnya dia bertingkah sekarang. Yates mengerutkan kening dan terdengar marah. Setelah Sean, Nora, dan keluarganya pergi, keluarga Perkins yang tersisa saling bekerja sama, sehingga mereka bisa berbicara dengan bebas. Nenek, Yates benar. bahkan asisten Sean berani bicara seperti itu pada kita. Itu keterlaluan. Fanny selalu mendukung Yates, jadi dia langsung menggema. Keluarga Perkins yang lain juga ikut berbicara. Nyonya Perkins tampak mengerikan. Nyonya Perkins kesal karena dia tidak mendapatkan 105 miliar rupiah itu. Bahkan, dia berpikir, berapapun uang yang Sean bawa hari ini, Nora tidak akan pernah membiarkanku memegangnya untuknya. Aku lebih suka menerima 21 miliar rupiah dari Hawk. Bab 599, Kemarahan. Kenneth tetap diam sebentar dan berkata, Bu, seperti yang dikatakan Yates, mungkin Sean baru saja mendapat pinjaman. Tampaknya masuk akal bagiku. Dia baru saja mendapat pinjaman untuk berpura-pura kaya, dan dia harus segera mengembalikan uangnya. Apa gunanya mengatakan itu sekarang? Nyonya Perkins menggertakkan giginya, dan dia terdengar marah. Sesuai rencana awal mereka, Hawk seharusnya pergi dari hotel sambil menggandeng tangan Nora. Mereka akan keluar dari hotel bersama dan membuat pengumuman publik tentang pernikahan mereka. Tapi rencana mereka hancur karena Sean muncul. Nenek, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita biarkan saja sampah itu membawa Nora pergi? Fanny memikirkannya dan bertanya, Mari pulang saja dulu. Kita harus menyelidiki Sean dan melihat apa yang terjadi. Apa yang dia lakukan setelah dia meninggalkan keluarga Perkins? Mengapa dia memiliki perubahan besar dalam waktu singkat setelah dia meninggalkan keluarga Perkins? Setelah Nyonya Perkins dengan dingin mendengus, dia pergi dengan serius. Nyonya Perkins hendak bertemu Lucas. Dia membuat rencana itu dengan Lucas, jadi mereka perlu mendiskusikan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya karena rencananya gagal sekarang. Di tempat yang lain, Lucas sudah tahu apa yang terjadi karena Hawk sudah memberitahu dia tentang semua yang terjadi di hotel. Sean lagi? Dia benar-benar ingin aku membunuhnya, ya? Lucas jarang kesal, tapi dia sangat emosional sekarang, dan matanya merah. Hanya Lucas yang tahu berapa banyak usaha dan waktu yang telah dihabiskan untuk rencana itu. Bahkan, hanya dia yang tahu betapa pentingnya rencana itu. Rencana itu menentukan nasib keluarga Eason di masa depan. Jika rencananya berhasil, keluarga Eason akan dibawa ke level lain di kota Riverfall, dan mereka mungkin memiliki kesempatan untuk berada di puncak dunia bisnis. Jika rencananya gagal, akan sulit bagi keluarga Eason untuk menemukan kesempatan lain seperti itu. Lucas membuat rencana itu dengan Nyonya Perkins, dan mereka mempersiapkannya sebaik mungkin. Karena Lucas sangat yakin dengan rencananya, dia tidak pernah pergi ke hotel sendiri secara langsung. Dia hanya menikmati waktu minum tehnya dan menunggu kabar baik Hawk. Namun, Lucas tidak mendapatkan kabar baik yang dia inginkan. Sebaliknya, berita dari Hawk terdengar seperti petir di siang bolong. Bajingan! Si brengsek itu! Aku akan membunuhnya saat aku punya kesempatan. Lucas memegang tinjunya dengan erat. Dia melemparkan sebungkus cerutu kelas atas ke lantai dan menghancurkannya. Ayah, aku tidak mengerti. Dari mana Sean mendapatkan 105 miliar rupiah itu? Bahkan jika dia memiliki hubungan yang baik dengan perusahaan laman medicine, Scott tidak akan meminjamkannya 105 miliar rupiah, kan? Ngomong-ngomong, kurasa Scott tidak punya uang sebanyak itu, kan? Hawk sangat bingung.
Dia memikirkan itu dalam perjalanan pulang. Hawk berpikir, jika Sean tidak menunjukkan uang sebanyak itu, dia tidak akan pernah bisa mengambil Nora dariku. Aku perlu mencari tahu bagaimana dia mendapatkan uang sebanyak itu. Sean pasti sedang menggertak. Tidak peduli dari mana dia mendapatkan uang, aku yakin dia tidak memilikinya. Jika dia benar-benar memiliki jumlah uang itu, mengapa dia menderita di keluarga Perkins selama 2 tahun? Dia tidak pernah bisa mendapatkan 105 miliar rupiah, bahkan jika dia tinggal di angkatan darat selama 10 tahun lagi. Bahkan jika uang itu adalah kompensasinya, itu tidak akan sebanyak itu. Lukas tampak dingin. Dia tidak percaya bahwa Sean benar-benar memiliki kekayaan itu. Lukas berpikir, bahkan untuk keluargaku, butuh berhari-hari untuk menarik uang sebanyak itu. Ayah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku ingin membunuhnya. Selama dia masih hidup, aku tidak akan pernah bisa mendapatkan Nora. Hawk sedikit menggertakkan giginya, dan terlihat permusuhan di matanya. Tidak layak untuk membunuh seorang sampah. Mungkin dia punya uang, tapi uang tidak bisa memberinya tempat di masyarakat. Keluarga Eason kita memiliki lebih dari sekedar kaya. Apa yang bisa dia gunakan untuk bersaing dengan kita? Lukas perlahan duduk di kursi untuk menenangkan dirinya. Itu benar. Hawk mengangguk. Namun, ketika Lukas akan merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya, pintu kantor terbuka. Orang itu bahkan tidak mengetuk. Sebelum Lukas mulai berteriak, dia melihat sekelompok pria paruh baya berjas masuk. Jumlah mereka puluhan, jadi satpam tidak bisa menghentikan mereka. Bab 600, menanggung akibatnya. Tuan Eason, kami butuh penjelasan. Setelah sekelompok pria paruh baya masuk, mereka baru ditanyai secara langsung. Lukas menjadi gugup karena dia tahu mengapa orang-orang itu mencarinya. Kenapa kalian panik? Hawk memberitahu aku bahwa Sean mengancammu di tempat acara. Apakah kamu takut dengan ancamannya? Lukas sedikit mengerutkan kening dan bertanya kepada semua orang. Tuan Eason, Sean bisa mengeluarkan 105 miliar rupiah dengan mudah. Apakah kamu takut atau tidak? Seorang pria paruh baya berkacamata mengerutkan kening dan bertanya. Lukas tidak bisa berkata-kata. Hawk memandang semua orang dan berkata tanpa malu-malu. Dia hanya menggertak, teman-teman. Kami bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar memiliki uang sebanyak itu. Setidaknya Sean masih bisa menunjukkan uang sebanyak itu, dan kita tidak bisa. Namun, pria paruh baya itu tidak mudah dibodohi. Lukas meminta mereka mempermalukan Nora di depan umum, dan sekarang mereka membuat Sean kesal. Jika Lukas tidak memberi mereka solusi, mereka tidak akan pergi. Oke. Aku tahu apa yang kalian inginkan. Lukas perlahan berdiri dan mengerutkan kening. Sean masih muda dan sombong. Jika dia benar-benar sekuat itu, apakah dia akan diusir dari keluarga Perkins? Lukas melirik semua orang dan terdengar dingin. Pria paruh baya berkacamata itu bertanya lagi. Tuan Eason, itu bukan urusan kami tentang apakah Sean diusir dari keluarga Perkins. Kami hanya ingin tahu apa yang harus kami lakukan jika Sean berbalik melawan kami. Jika dia benar-benar berbalik melawan kalian, keluarga Eason tidak akan menghilang. Kami akan membayar semua kerugianmu. Bagaimana dengan itu? Lukas mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar. Baiklah, kami percaya padamu. Itulah yang mereka inginkan dari Lukas hari ini. Jadi mereka langsung pergi setelah mendapatkannya. Kota River Falls semakin damai dari sebelumnya. Sebelum orang-orang penting dari kota River Falls mengetahui latar belakang Sean, mereka semua tidak menonjolkan diri. Namun,
Beberapa dari mereka mengamati. Tidak ada yang berani mempermalukan Nora setelah mendengar apa yang Sean katakan. Jika tidak, Sean akan membuat orang itu menanggung akibatnya. Sean sendiri yang mengatakannya bahwa dia akan mengejar orang-orang yang mempermalukan Nora. Beberapa orang mengira bahwa Sean menggertak, tetapi beberapa orang mengira bahwa Sean benar-benar akan melakukannya. Tapi tidak ada yang menyangka Sean akan mengambil tindakan secepat itu. Sean sangat cepat sehingga tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Sean memberi Ben daftar nama dan hanya memberitahukan singkat. Setelah itu, banyak perusahaan di kota Riverfall hancur. Seluruh dunia bisnis di kota Riverfall pasti akan berantakan selama 1 malam. Namun, Ben mengambil tindakan secara diam-diam, sehingga banyak perusahaan bahkan tidak tahu bahwa mereka diserang. Sean menyuruh Nora, May, dan Ingram pulang. Semuanya duduk di sofa seperti dulu. Bedanya hanya Sean tidak perlu duduk di kursi roda lagi. Semuanya tampak sama. Namun, suasana di ruang tamu berbeda. Tidak peduli apakah itu untuk Nora atau untuk May dan Ingram, mereka semua menatap Sean dengan perasaan campur aduk. Mereka menganggap Sean seperti biasa tapi juga aneh. Sean selalu tetap tenang seperti dulu. Tapi getaran Sean berbeda. Mereka menemukan bahwa Sean adalah orang yang berbeda dibandingkan dengan dirinya dulu. Itu terutama karena Sean mengeluarkan 105 miliar rupiah di depan banyak orang. Tidak ada lagi yang berani merendahkan Sean, sekalipun Sean masih mengenakan pakaian tua dan jelek. May yang pernah merendahkan Sean, perasaannya campur aduk. Seluruh keluarga tidak tahu harus berkata apa dalam suasana ini. Sean, apa yang sedang terjadi? Akhirnya, Ingram, yang segan, angkat bicara lebih dulu. Ingram dan Nora tidak pernah memandang rendah Sean, dan Ingram memperlakukan Sean seperti putranya sendiri. Karena itu, dia merasa dia harus mengatakan sesuatu pada Sean sebagai orang yang lebih tua di keluarga. Tuan Ingram, apa yang kamu ingin tanyakan? Sean tahu bahwa Ingram adalah orang yang baik berbeda dari anggota keluarga Perkins lainnya, jadi Sean memperlakukannya berbeda. Dari mana kamu mendapatkan uang sebanyak itu? Jika kamu mendapatkan uang dengan cara ilegal, kembalikan sesegera mungkin. Ingram terdengar serius. Ingram, kamu! May tertegun, dan tiba-tiba dia ingin menghentikan Ingram. Diam! Ingram duduk tegak dan berteriak pada May. Bab 601, uang dengan cara ilegal. Apa yang kamu bicarakan? May kesal, tapi dia hanya menggertakkan gigi dan tidak mengatakan apa-apa. Ingram membuang muka dan kembali menoleh pada Sean. Ingram berpikir, semua orang suka uang, aku juga suka uang, tapi aku tidak bisa membiarkan Sean memilih jalan yang keliru hanya karena kita menginginkan uang. Sean menatap Ingram dan menjawab dengan serius. Tuan Ingram, itu adalah uangku sendiri. Ingram menatap mata Sean beberapa detik dan bersandar di sofa. Sean, kamu bukan anakku, tapi kamu sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Jadi kamu sama seperti anakku. Ada sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, dan ada sejumlah uang yang tidak bisa kamu sentuh. Mengerti? Ingram terdengar serius. Ingram tidak habis pikir bagaimana Sean bisa menjadi jutawan dalam beberapa hari. Dia percaya bahwa Sean mendapatkan uang dengan cara ilegal. Tuan Ingram, aku mengerti. Sean tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya terdiam. Kamu tidak mengerti. Tidak ada makanan gratis. Uang mudah hanya bisa diperoleh melalui cara ilegal. Ingram terdengar sangat serius, dan dia khawatir. Aku mengerti. Sean merasa pasrah, tetapi dia tetap tidak menjelaskan apapun pada Ingram.
Sean adalah seorang yatim piatu, jadi tidak ada tetua di keluarga yang akan mengajarinya apapun. Setelah ayah angkat Sean meninggal dunia, Sean lama tidak diceramahi. Meskipun dia merasa itu menyebalkan, dia akan mendengarkan. Kamu adalah anak muda yang cerdas, jadi aku tidak akan terus mengomelimu. Hanya saja berpikirlah sebelum bertindak. Setelah Ingram menghela napas, dia tidak berkata apa-apa lagi. Nora, apa yang akan kamu lakukan dengan Sean? May segera mengambil alih pembicaraan dan bertanya pada Nora. Bu, aku akan mengikutimu. Mendengar apa yang dikatakan Nora, May tercengang. Mengenai hubungan Nora, May selalu ingin memutuskan untuk Nora, tetapi Nora tidak pernah membiarkan May melakukan itu. May berpikir, kenapa kamu ingin aku memutuskan sekarang? May berhenti selama beberapa detik dan berkata dengan serius. Aku pikir kamu harus mencoba bergaul dengan Sean. Aku tidak bisa membuat keputusan untukmu karena kamu sudah dewasa sekarang. Aku tahu Sean baik padamu, jadi kalian harus mencobanya. Nora tersenyum kecut dan dia menggelengkan kepalanya. Dia berpikir, 105 miliar rupiah itu sangat kuat. Bahkan seseorang yang sangat keras kepala sepertimu berubah pikiran. Baiklah, kami akan mendengarkanmu. Nora tersenyum karena tahu May akan berkata demikian. Itu sebabnya dia meminta May membuat keputusan untuknya. Seharusnya terserah Nyonya Perkins untuk memutuskan kapan kalian harus bertunangan. Aku akan bicara dengan mereka. May menyebutkan pertunangan dan berkata pada Nora dan Sean. Sean mengangguk dan berkata, Oke. Setelah mereka mengobrol sebentar, Sean ingin pergi. Sean memenangkan Nora kembali, jadi dia perlu menangani hal-hal lain. Sean, apakah kamu tidak pindah kembali ke sini? May segera berdiri dan bertanya dengan gugup. Namun, pertanyaan May membuat semua orang diam di ruang tamu, dan perasaan mereka semua campur aduk. Baru beberapa hari yang lalu, May juga mengusir Sean, tapi sekarang May menyarankan untuk meminta Sean pindah. Aku tidak akan mundur dalam waktu singkat. Aku harus berurusan dengan sesuatu. Biar kita bicarakan itu nanti. May tidak senang dengan jawaban Sean, namun dia tidak mengatakan apapun. Sean tidak perlu hidup di sekitar bayangan May. Tentang hadiah pernikahan itu. May terbatuk dan menyebutkan kado pernikahan. Nora segera angkat bicara dan menyela May. Aku akan mengurusnya. Nora, kamu tidak bisa melakukan itu. Tiba-tiba, May tampak serius. May berpikir, Nora bisa menolak Nyonya Perkins untuk menyimpan uang itu untuknya. Lagi pula, Nora sudah berpisah dari keluarga Perkins dan dia memiliki keluarga sendiri. Tapi aku ibunya. Aku berhak menyimpan uang itu untuknya. Bu, dengarkan aku saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. May tidak menyangka Nora akan tetap menolaknya. Bahkan Sean tidak mengatakan apapun. Sean hanya peduli pada apa yang Nora pikirkan, dan dia tidak peduli pada perasaan orang lain. Ya, Nora sudah dewasa sekarang, jadi dia bisa membuat keputusan untuk dirinya sendiri. May, jangan khawatir tentang itu. Ingram mengernyit dan melambaikan tangannya. Dia memihak Nora dalam hal itu. Bab 602, Aku akan bersamamu. May tidak bisa berkata-kata, namun dia merasa enggan. Nyonya Perkins, apapun yang terjadi, rumah ini. Sean perlahan berbalik dan melihat rumah yang sudah dia tinggali selama 2 tahun. Keluarga ini sudah menjadi tempat bernaungku selama 2 tahun terakhir. Aku tidak akan pernah melupakan itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang uang di masa depan.
Minta saja Nora untuk memberitahu aku apa yang kamu inginkan, dan aku akan mengurusnya. Ngomong-ngomong, rumah besar di Istana Emas sudah siap? Jika kamu ingin pindah, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Mendengar itu, Mei merasa lebih baik, dan dia mengangguk. Ibu, aku akan mengantar Sean keluar. Nora memegang kedua lengan Sean dan keluar bersamanya. Oke. Mei dan Ingram berdiri dan mengantar Nora dan Sean ke pintu. Setelah Nora dan Sean pergi, Mei dan Ingram saling berpandangan, keduanya merasa bingung. Mei berhenti dan mengerutkan keningnya sebentar. Dia bertanya, Ingram, apa yang terjadi dengan Sean? Ingram ragu dan menghela napas. Dia perlahan berjalan pergi dan berkata, mungkin kita tidak tahu siapa dia sebelum 2 tahun yang kita habiskan bersamanya. Aku akan bertanya pada Nora dari mana Sean mendapatkan uangnya. Jika itu benar-benar uangnya, aku tidak hanya tidak akan menghentikannya, tetapi aku akan mendukungnya. Mei berbalik dan menutup pintu rumah. Apa yang terjadi sekarang? Kamu merendahkannya saat dia miskin. Ketika dia punya uang sekarang, kamu akan mendukungnya, kan? Ingram mengerutkan kening dan terdengar agak kesal. Apa yang kamu bicarakan? Dia dulu cacat, tapi sekarang dia sudah pulih. Bahkan, dia tidak akan memberiku banyak uang, bukan? Aku hanya ingin putri kita memiliki kehidupan yang santai di masa depan. Mei berkacak pinggang dan berkata dengan percaya diri. Baiklah, tidak apa-apa. Ingram tidak mau berdebat dengan Mei, jadi dia pun berjalan menuju kamar tidur. Setelah Nora mengantar Sean ke pintu, dia berdiri diam. Hari sudah larut, sehingga lampu jalan menyala. Wajah Nora merona di bawah lampu jalan. Bukankah kamu akan pergi bersamaku? Sean menatap Nora. Sebenarnya dia ingin melakukan sesuatu dengan Nora. Ini pertama kalinya Sean berjalan dengan kakinya menghampiri Nora. Sean masih ingat apa yang pernah Nora katakan. Dia berkata, aku ingin menonton film dan berbelanja denganmu. Sean bisa melakukan semua hal itu sekarang. Nora sedikit menggelengkan kepalanya karena dia tidak ingin dikerumuni wartawan yang banyak bertanya itu. Tidak masalah. Sean mengangguk ringan. Sean berpikir, aku masih punya banyak waktu denganmu. Saat itu, ponsel Sean berdering. Halo, Tuan Lane. Aku Felix. Di mana kamu sekarang? Sean mengangkat telepon dan Felix terdengar sopan. Ada yang terjadi? Sean terdengar tenang. Ya, aku sudah pulih. Jadi bisakah aku bertemu denganmu? Felix tersenyum dan dia merendah sekarang. Di mana kamu? Aku bisa menghampirimu. Sean ragu-ragu dan setuju. Sean berpikir, Felix masih berguna untukku. Aku harus bertemu dengannya. Felix bertanya dengan cepat. Tuan Lane, haruskah aku mengirim seseorang? Sebenarnya Felix tidak berani meminta Sean mendatanginya. Kirimkan saja alamatnya. Setelah mengatakan ini, Sean langsung menutup telepon. Jangan khawatir, dan aku akan mengerti. Nora sangat perhatian, dan dia merapikan jas Sean dengan santai. Itu adalah kebiasaan yang mereka kembangkan setelah hidup bersama selama 2 tahun. Ambil uangnya. Nora meraih Sean dan terdengar serius. Tidak. Itu hadiah pernikahanku untukmu. Aku tidak bisa mengambilnya kembali. Lakukan saja sesukamu dengan itu.
Sean melambaikan tangannya dan menolak. Aku mengerti. Aku menerima uangnya, tapi aku hanya ingin kamu menyimpannya. Oke. Nora tersenyum dan meminta pada Sean. Baiklah. Sean ragu-ragu. Oke. Jangan menggertak di hadapanku. Di mana kamu pinjam uangnya? Kembalikan saja. Pasti ada banyak bunganya untuk 1 hari. Nora menggelengkan kepalanya seperti sangat mengenal Sean. Itu uangku sendiri. Sean merasa agak sulit berkata-kata, jadi dia menjelaskan dengan serius. Katakan dari mana kamu mendapatkan uang itu? Apakah itu kompensasimu? Nora memikirkannya dan bertanya. Regina sudah mengakui bahwa dia mengenal Sean, dan dia mengatakan bahwa Sean telah menerima beberapa kompensasi. Namun, selama ini Sean menghabiskan banyak uang untuk rumah dan mobil, jadi Nora tidak mengira bahwa Sean memiliki sisa 105 miliar rupiah. Sean menepuk hidungnya, dan dia tidak bisa langsung menjawab pertanyaan itu. Sean, kuharap kamu mengerti bahwa aku memilihmu daripada Hawk bukan karena 105 miliar rupiahmu. Kamu tidak bisa memenangkan Hawk karena kamu tidak memiliki latar belakang dan dukungan ayahnya. Tapi kamu punya aku. Aku menyukaimu. Sebenarnya, hadiah pernikahan terbaikku adalah membuatmu berdiri di depanku. Tiba-tiba, sebelum Nora menyelesaikan kalimatnya, Sean memeluknya. Sean mendekapnya erat seolah dia tidak akan pernah melepaskannya. Suara serius Sean masuk ke kepala Nora. Nora, aku akan mengulangi pikiranku. Tidak peduli bagaimana dunia berubah, kamu akan selalu menjadi satu-satunya milikku. Bab 603, Jutawan Misterius. Saat itu, Nora tiba-tiba membeku. Dia tidak tahu bagaimana suasana hatinya. Dia terharu, sedih, senang, dan bersemangat. Semua emosi campur aduk ini menyerbunya dalam sekejap. Ini bukan pertama kalinya Sean mengatakan hal seperti itu. Di hari Sean mendapatkan kesadarannya kembali, dia sudah mengatakan itu pada Nora. Tapi rasanya berbeda dengan sekarang. Sean tidak punya apa-apa tahun itu juga, dan dia sedang duduk di kursi roda saat itu. Tapi sekarang, Sean punya rumah dan mobil sekarang. Dia bahkan bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Sean bisa saja menghabiskan miliaran rupiah dengan mudah dan mengejutkan orang-orang penting di kota Riverfall. Hal yang sama terdengar berbeda ketika dikatakan oleh orang yang berbeda. Nora tidak peduli dengan latar belakang Sean, tapi dia bisa merasakan ada yang berbeda. Perasaan Nora campur aduk, tapi kesimpulannya, dia merasa bahagia. Sean, terima kasih banyak. Nora memeluk Sean dengan erat. Dia memikirkan apa yang telah dia lakukan untuknya dalam 2 tahun ini, dan tiba-tiba, dia merasa semuanya sepadan. Seharusnya aku yang bilang terima kasih. Sean membelai rambut Nora, dan dia terdengar lembut. Aku akan menyerahkanmu untuk itu. Aku ingin beristirahat. Nora mendorong Sean dan kembali ke rumah. Sebenarnya Nora punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada Sean. Dia ingin tahu apakah Sean pria yang dilihatnya di luar gedung grup Acton. Nora juga ingin tahu apakah Sean melukai Felix dengan serius. Tapi sekarang, Nora tidak bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu. Walaupun Nora sudah bersama Sean selama 2 tahun, tapi Sean sekarang berbeda. Tubuh dan kesadarannya pulih. Karena itu, Nora merasa agak malu di depan Sean. Sean tersenyum dan melihat Nora pergi, lalu dia masuk ke mobilnya dan pergi. Saat itu sekitar pukul 7 malam, dan itu adalah waktu yang tepat bagi orang-orang untuk mengobrol. Sebagian besar pembahasan mereka hari ini adalah tentang pemilihan suami Nora.
Itu bukan lagi rahasia setelah orang-orang menyebarkan berita di mana-mana. Tapi tidak ada yang tahu siapa yang bisa menikahi wanita tercantik di kota Riverfall. Tidak satu pun dari orang-orang dari keluarga kaya angkat bicara. Orang-orang menduga jika seseorang memenangkan hati Nora, keluarga Perkins akan membuat pengumuman. Jika tidak ada yang membicarakannya, itu berarti keluarga Perkins tidak menemukan pria yang sempurna. Bahkan keluarga Eason pun diam saja. Semua orang sangat bingung. Akhirnya kesimpulannya adalah Nora dibawa pergi oleh orang kaya yang misterius. Tapi tidak ada yang tahu identitas jutawan itu. Singkatnya, seluruh kejadian itu terdengar semakin aneh dan semakin aneh. Namun, Sean, sebagai orang yang bersangkutan, tidak punya waktu untuk memperhatikan rumor ini. Sean hanya ingin keluarga Perkins tahu bahwa dia bukan pria yang sama lagi. Jika keluarga Perkins tahu bagaimana memuluskan semuanya, dia akan melepaskan semuanya. Namun, jika mereka bersikeras membuat masalah, Sean tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Sean mengikuti alamat yang diberikan oleh Felix dan membawa Theo ke klub Trello. Theo sudah menjadi supir sekaligus pengawal Sean. Theo cepat beradaptasi dengan peran baru. Dia sangat menunjukkan rasa hormat pada Sean. Tuan Lane, aku sudah mengetahui bahwa Felix hanya datang ke sini dengan 2 pria. Jadi seharusnya dia tidak bisa membuat masalah. Theo melihat ponselnya dan melapor. Oke, ayo kita masuk. Sean mengangguk dan berjalan keluar mobil. Theo mengikuti Sean, dan mereka berjalan ke klub Trello. Klub Trello tampaknya menyediakan tempat yang tenang bagi para pengusaha untuk berbicara, tetapi nyatanya ada berbagai macam hiburan. Pemilik klub Trello memiliki latar belakang yang kuat, sehingga dia dapat mengoperasikan bisnisnya tanpa mengkhawatirkan penegakan hukum. Halo, Tuan? Apakah kamu mencari seseorang, atau apakah kamu sudah membuat reservasi? Begitu Sean dan Theo masuk, mereka melihat barisan wanita cantik bergaun ketat. Salah satu wanita tersenyum dan bertanya. Para wanita itu mengenakan rok mini dan pendek. Kaki mereka terekspos, dan ketika mereka berjalan atau membungkuk, mereka terlihat lebih seksi. Sebenarnya, semua karyawan wanita di sana masih muda dan cantik. Bahkan, senyum di wajah mereka pun alami, bukan palsu. Sean berkata dan mengeluarkan ponselnya. Aku kesini untuk bertemu dengan temanku. Bab 604, Merangkak Keluar. Sean sebelumnya tidak memberi pemberitahuan pada Felix tentang kedatangannya, jadi Felix tidak menunggu Sean di depan pintu. Tuan, bisakah aku tahu namamu? Gadis cantik di depan tersenyum dan bertanya. Sial! Kamu sudah mulai mendapatkan makanan gratis di tempat semacam ini, ya? Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah bos yang baik, sehingga kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di kota Riverfall. Hah? Sebelum Sean bicara, seseorang menggoda di belakangnya. Theo sedikit mengerutkan kening dan menatap pria yang mengatakan ini. Sean pun berbalik, dan dia mendapati orang itu tidak asing. Itu adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian bermerek, dan dia memiliki 2 wanita seksi yang cantik di sebelahnya. Pemuda itu tampak bangga dan menikmati masa hibatnya. Orang itu adalah Spencer. Spencer pergi ke grup Acton untuk wawancara kerja beberapa hari yang lalu, dan dia begitu percaya diri karena pamannya. Tapi Spencer membuat Sean kesal, sehingga Spencer tidak mendapatkan pekerjaan itu, dan pamannya juga kehilangan pekerjaannya. Setelah itu, Spencer semakin kesal. Spencer tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Sean di klub Trello. Tuan Brown, apakah kamu mengenal pria ini? Beberapa resepsionis cantik segera menyambut Spencer dengan penuh semangat. Spencer baru saja kembali ke kota Riverfall belum lama ini, tapi dia pergi ke banyak klub di kota Riverfall.
Spencer sangat sering mengunjungi klub Trello, jadi semua resepsionis mengenal Spencer. Siapa aku sehingga mendapat kehormatan untuk mengenalnya? Dia adalah orang yang sangat beruntung yang punya seseorang untuk mendukungnya. Aku tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Spencer tersenyum dingin dan tiap lengannya masing-masing merangkul satu wanita. Dia menatap Sean jijik. Theo menatap Sean dan menoleh pada Spencer, dan dia berkata, Apakah kamu lupa bagaimana aku memukulmu tempo hari? Apakah kamu ingin lagi? Hah? Kamu pikir kamu siapa? Aku mengakui bahwa kamu bertanggung jawab atas grup Acton, tetapi kamu tidak dapat melakukan apapun kepadaku di sini. Bagaimana kalau kamu mencobanya? Kalau berani? Spencer terlihat begitu bangga pada dirinya sendiri. Bisnis keluarganya memiliki kemitraan dengan klub Trello, jadi dia sebenarnya adalah teman pemiliknya. Spencer berpikir, Kamu hanya anggota staf di grup Acton. Bisakah kamu melakukan sesuatu di klub Trello? Sungguh lucu. Aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan di sini. Aku bisa memukulmu di mana saja. Jika kamu cukup pintar, pergilah. Sean perlahan meletakkan ponselnya sambil menatap Spencer dingin. Kamu pikir tempat ini adalah grup Acton? Ya. Kamu tidak punya suara di sini, tapi aku punya. Menyingkir dari hadapanku sekarang. Spencer bertingkah sombong. Dia menunjuk hidung Sean dan berteriak, Beraninya kamu! Theo maju selangkah dan menampar lengan Spencer sambil menatap Spencer begitu kejam. Kamu pikir kamu siapa? Untuk terakhir kalinya, menyingkir dari hadapanku sekarang. Spencer semakin gelisah, jadi dia mendorong dua wanita cantik di sebelahnya dan langsung berjalan ke arah Theo. Di klub Trello, mungkin hanya Sean dan Theo yang berani membuat Spencer kesal. Jadi semua orang berpikir, mereka tampaknya gila. Ayolah, pukul aku. Spencer berjalan angkuh ke arah Theo dengan bangga. Lakukan. Sean bersikap tenang dan berkata. Begitu Theo mendengar perintah Sean, dia langsung mengangkat lengannya. Plak! Saat itu Theo menampar wajah Spencer dengan kasar. Suara tamparan keras terdengar. Setelah itu, Spencer berputar beberapa kali di lantai yang mulus, lalu dia jatuh ke tanah. Kedua wanita cantik yang datang bersama Spencer itu terkejut. Seluruh resepsionis cantik semuanya tercengang. Para resepsionis berpikir, siapa kedua orang itu? Beraninya mereka memulai perkelahian seperti itu. Sialan! Kalian kacau! Satpam! Siapa saja? Spencer bereaksi dan berteriak marah. Tidak lama kemudian, puluhan satpam berpakaian hitam muncul. Aku melihat mobil Tuan Zammer di luar. Aku menuntut untuk bertemu Tuan Zammer. Aku Spencer, dan ayahku adalah rekan bisnis Tuan Zammer. Begitu satpam muncul, Spencer mengklaim hubungannya dengan Tuan Zammer. Mendengar apa yang Spencer katakan, para satpam menatap Sean dan Theo dengan tatapan tidak bersahabat. Hah? Kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan di sini, kan? Sean, aku akan membuatmu merangkak keluar dari sini. Spencer dibantu berdiri oleh dua wanita cantik itu sambil menutup wajahnya dengan tangan dan berteriak pada Sean. Merangkak keluar. Ide bagus. Sean memandang Spencer jijik seolah Spencer adalah lelucon. Lakukan sekarang. Kalahkan mereka. Spencer menggertakkan gigi dan dia memberi perintah kepada para satpam.
Hentikan itu sekarang! Ketika petugas keamanan bergegas mendatangi Sean, seseorang berteriak dari belakang. Bab 605, dia tidak akan berhenti. Seorang pria paruh baya berjas diikuti dua pria kuat berbaju hitam berjalan cepat menghampiri Sean dan Spencer. Halo, Tuan Zammer. Tuan Zammer ada di sini. Semua orang menatap pria paruh baya itu dan menyapanya dengan sopan. Tuan Zammer adalah pemilik klub Trello, jadi tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Tuan Zammer, aku di sini. Aku Spencer. Kedua orang ini memukulku. Tolong aku. Melihat Tuan Zammer muncul, Spencer bersikap lebih sombong. Memukulmu? Dia seharusnya membunuhmu. Kamu tahu tidak? Kamu akan merusak bisnis ayahmu suatu hari nanti jika kamu terus main-main. Tuan Zammer dengan dingin mendengus tanpa menatap Spencer. Namun, dia langsung berjalan ke arah Sean begitu saja. Permisi, Tuan. Apakah kamu Tuan Lane? Tuan Zammer berbicara dingin pada Spencer, tetapi ketika dia berbicara dengan Sean, dia terdengar begitu sopan. Ya aku. Sean mengangguk sopan. Tuan Lane, silakan masuk. Tuan Felix sudah menunggu kamu di bawah, dan dia baru saja naik ke atas. Tuan Zammer membungkuk lagi, dan dia terdengar sopan. Para resepsionis cantik dan Spencer tercengang setelah mereka melihat bagaimana Tuan Zammer memperlakukan Sean. Semua orang berpikir, apa yang sedang terjadi? Siapa Sean? Kenapa Tuan Zammer begitu sopan padanya? Semua resepsionis cantik tampak tercengang, dan mereka memandang Sean berbeda. Mereka semua memandang Sean dengan kekaguman dan gairah. Bagus. Sean sedikit mengangguk dan berjalan mendahului. Theo membiarkan Sean lewat lebih dulu dan menyusul Sean. Melihat itu, Spencer tampak tercengang dan dia tidak bisa berkata-kata. Benar. Ketika Sean berjalan melewati Spencer, dia berhenti melangkah. Dia baru saja mengatakan bahwa dia ingin aku merangkak keluar dari sini, tapi aku tidak akan. Setelah itu, Sean terus saja berjalan ke lift. Tuan Zammer tersenyum dan melihat Sean pergi ke lift. Tuan Zammer juga mengatur agar dua resepsionis cantik mengurus Sean dan berbelok. Namun, ketika Tuan Zammer menoleh ke Spencer, dia berhenti tersenyum dan menatap Spencer dingin. Para resepsionis cantik melihat bagaimana penampilan Tuan Zammer dan mereka ketakutan. Merangkaklah keluar. Tuan Zammer terdengar dingin, tanpa emosi. Tuan Zammer, jangan bercanda denganku. Aku... Spencer tercengang, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Bercanda denganmu? Merangkaklah keluar sekarang. Keluar! Tuan Zammer tampak serius dan menunjuk keluar. Ha! Tuan Zammer, bukankah itu keterlaluan? Ayah aku adalah mitra bisnismu. Beraninya kamu bicara seperti itu padaku? Spencer emosi dan berteriak pada Tuan Zammer. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan di tempat lain, tapi ini tempatku. Kamu menyinggung tamuku di tempatku, jadi aku berhak mengusirmu dari sini. Buat dia merangkak keluar dari sini. Tuan Zammer tidak ingin membuang waktunya untuk Spencer, dan dia masuk ke dalam lift. Tuan Brown, kami minta maaf. Para satpam segera mengepung Spencer. Para satpam itu tidak mudah menyerah. Karena itu, di bawah instruksi Tuan Zammer, mereka tidak peduli siapa Spencer. Menjauh dari aku! Jangan sentuh aku! Aku akan berjalan sendiri.
Spencer dengan dingin mendengus dan mendorong satpam di depannya. Setelah Spencer melawan, para satpam tidak lembut lagi padanya, dan mereka hanya mengambil tindakan. Bu! Bu! Spencer dipukuli habis-habisan dan merangkak keluar dari klub Trello. Para resepsionis cantik saling memandang, dan mereka semua tercengang. Sean kesini bukan untuk memantau apa yang dilakukan Tuan Zammer, tapi Tuan Zammer tetap melakukannya. Itu membuktikan betapa kuatnya Sean. Semua wanita merasa beruntung karena tidak menggoda Sean dengan Spencer. Jika tidak, mereka tidak akan berakhir dengan baik. Sean dituntun oleh dua wanita cantik ke ruang VIP di lantai atas. Begitu Felix dan yang lainnya melihat Sean, mereka berdiri dan menyambutnya. Felix meminta kedua anak buahnya meninggalkan ruangan pribadi. Tidak lama kemudian, hanya tersisa Sean, Theo, dan Felix di ruang pribadi. "Tuan Lane, duduklah." Felix tersenyum dan dia bersikap rendah hati. Felix adalah pemimpin geng kota Riverfall di depan orang lain. Felix berpengaruh, jadi orang selalu menunjukkan rasa hormat padanya. Namun di hadapan Sean, Felix tidak berani bersikap sombong. Felix selalu ingat bahwa dia bekerja pada Sean. Felix berdiri dan berkata dengan tulus, "Tuan Lane, aku minta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku baru saja sembuh, jadi aku mengundangmu ke sini untuk meminta maaf padamu. Duduklah." Sean sedikit melambaikan tangannya karena dia tidak terlalu peduli. Sean berpikir, wajar jika staf berperilaku buruk. Namun, jika mereka tidak belajar, aku akan menggunakan cara khususku sendiri untuk menceramahi mereka. Ketika mereka berbicara, puluhan wanita cantik yang berpakaian minim masuk ke ruang pribadi. Semua wanita berkulit putih dan tubuh yang molek. Para wanita mengantre untuk dipilih Sean. "Ada hal serius yang ingin aku bahas denganmu." Sean melirik wanita itu dan menyesap tehnya. Felix langsung mengerti dan melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan para wanita untuk pergi. "Bagaimana kamu bisa akrab dengan keluarga Eisen?" Setelah para wanita pergi, Sean langsung blak-blakan. Sean bisa memaafkan siapapun di kota Riverfall, tapi tidak dengan keluarga Eisen.